Pembelajaran 4. Ayo mengamati. Menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah, ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep, ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko, ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin, ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Ayo berlatih, pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Bariah dari Madura, ia berasal dari suku Madura. Asep dari Bandung, sukunya adalah suku Sunda. Joko dari Solo, ia sukunya adalah suku Jawa. Madin dari Jakarta, sukunya adalah suku Betawi. Nah anak-anak, negara kita itu punya berbagai banyak nama daerah dan nama suku. Ada suku yang tidak disebutkan di sini. Ada suku Minang, suku Baduy, ya, kemudian suku Bugis, dan banyak lagi suku-suku yang lainnya. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi menjadi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Nah, bagaimana cara membaginya ya? Ayo berlatih. Pilihlah 24 siswa. Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktikkan untuk membentuk 2 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, perhatikan yang berikut. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2. 1/2 itu adalah maksudnya satu kelompok siswa, yaitu 24 siswa dibagi 2, ya. Jadi 2 kelompok. Setiap kelompok berarti terdiri dari 12 siswa. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, 24 siswa dibagi 2 kelompok. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi per kelompok ada 12 siswa. Sekarang praktekkan untuk membentuk 3 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Perhatikan yang berikut. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3. Setiap kelompok terdiri dari 8 siswa. Bagaimana cara menghitungnya? 24 siswa dibagi 3 kelompok. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi, per kelompok ada 8 siswa. Baik, contoh yang lainnya. Lengkapi pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah atau 1/2 atau 1/2 bagian dari siswa kelas 2 adalah, berarti dibagi 2. 36 dibagi 2 adalah 18. Sekarang 1/3 bagian dari siswa kelas 2 adalah 1/3, berarti 36 dibagi 3 sama dengan 12. Sekarang 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah 1/4, berarti 36 dibagi 4 sama dengan 9. Pembelajaran 5. Ayo mengamati bermain bola tangan air. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Beni bermain bola tangan bersama teman-temannya. Beni melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain air. Yuk anak-anak kita berlatih membuat kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan.
Nah, contohnya sebagai berikut. Benny, Edo, ayo tangkap bolaku. Oke, siap Benny. Wah, kamu hebat. Terima kasih Benny. Nah, anak-anak pasti sudah bisa ya membuat kata sapaan seperti ini. Untuk soal yang lainnya, anak-anak boleh membuat kalimat percakapan sederhana seperti ini ya. Membuat percakapan kalimat sederhana ini adalah salah satu tugas kalian hari ini ya. Saat liburan biasanya anak dan keluarganya sering berkunjung di tempat wisata. Ada banyak tempat wisata di Indonesia. Nah, hari ini anak-anak akan mengenal tempat wisata. Yang pertama ada Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Yang kedua adalah Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Yang ketiga adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Yang keempat adalah Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Yang keenam adalah Danau Toba. Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Danau Toba adalah danau yang sangat indah sekali. Terlihat danau itu jernih dan pemandangannya yang begitu menakjubkan. Yang keenam adalah Batu Sikritju. Batu Sikritju terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Sikritju merupakan kebun binatang modern. Wah, ternyata Indonesia adalah negara yang indah dan kaya akan tempat wisata. Tidak kalah dengan negara luar. Wow, kita patut berbangga nih. Yuk kita cintai negeri kita sendiri. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah belajar soal cerita yang berhubungan dengan pecahan, membuat percakapan kata sapaan, dan mengenal suku, budaya, dan tempat wisata di Indonesia. Tugasnya hari ini adalah mengerjakan halaman 199-200 dari nomor 1 sampai 5. Nomor 2, mengerjakan halaman 202 sampai halaman 203. Wassalamualaikum, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak.